akan membahas mengenai para santo dan santa dari benua Asia. Secara umum, mereka yang diberi gelar santo atau santa adalah mereka yang hidupnya ditandai oleh pelaksanaan kebajikan yang mencapai titik heroik. Dan kekudusan mereka ini harus dapat dibuktikan oleh argumen-argumen dan disertai juga oleh mukjizat dari Tuhan yang diperoleh melalui perantaraan doa orang kudus itu. Berikut ini adalah para santo dan santa yang berasal dari benua Asia. Pertama, Santo Lorenzo Ruiz. Santo Lorenzo Ruiz lahir sekitar tahun 1600 di Binondo, Manila, Filipina. Dia adalah putra dari ayah Tionghoa dan ibu Filipina. Keduanya adalah orang Kristen dan merawat untuk membesarkan Lorenzo sebagai seorang Katolik. Dia melayani dengan bahagia di gereja parokinya sebagai putra altar dan kaligrafer. Sebagai seorang pemuda, Lorenzo Ruiz bergabung dengan Persaudaraan Dominikan Rosario Maha Kudus. Kanonisasinya berdasarkan pada sebuah mukjizat yang terjadi pada 1983 ketika Cecilia Alegria Policarpio, seorang perempuan berusia 2 tahun sembuh dari atrofi otak atau hidrosefalus yang terjadi setelah keluarga dan para pendukungnya berdoa kepada Ruiz untuk kesembuhannya. Kedua, Santa Mariam Bawardi. Santa Mariam Bawardi adalah seorang biarawati Karmel yang berasal dari keluarga Katolik di Melkite, Yunani. Ayahnya berasal dari desa Horves di Palestina, sedangkan ibunya berasal dari Tarsiba, Palestina. Kedua desa tersebut didiami oleh orang Druze atau Kristen Arab, yang kebanyakan merupakan rakyat jelata yang hidup sederhana. Maria memasuki Karmel saat berusia 21 tahun sebagai seorang suster biasa. Ia mengambil nama Suster Maria dari Yesus yang disalib. Ia mengucapkan kaul pertamanya pada tanggal 21 November 1871 sebagai religius Karmel. Sebelum kejadian itu, ia menderita kesengsaraan yang hebat. Salah satu yang paling mengerikan yaitu gangguan roh jahat selama 40 hari. Ia menerima anugerah tetap stigmata dari penyelamat yang disalib, mengalami levitasi, menerima karunia nubuat dan pengetahuan atas hati, dikuasai oleh malaikat baik dan memiliki muka yang bercahaya. Saat ini Suster Maria dari Yesus yang disalib dikenal sebagai Alkidisa atau yang kudus di Ibilin, Palestina. Ia dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 November 1983 dan dikanonisasi pada tanggal 17 Mei 2015. Misa kanonisasinya digelar di lapangan Santo Petrus Vatikan dan dihadiri oleh 2.000 warga Kristen Palestina, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. Mariam Alfonsina Danil Gatas et Mariam a Jesu Crucifixo Bawadri. Ketiga, Santo Paulus Miki. Paulus Miki lahir dari sebuah keluarga Jepang yang kaya. Ia diajar oleh Yesuit di Azuki dan Takatsuki. Ia bergabung dengan Serikat Yesus dan menjadi pengkhotbah yang terkenal dan sukses yang mendapatkan banyak orang masuk kepada agama Katolik. Penguasa Jepang Toyotomi Hideyoshi mulai menganiaya umat Katolik karena takut akan pengaruh dan niat para Yesuit dan mungkin juga dari pengunjung dari Eropa. Miki lalu ditangkap dan dipenjarakan bersama dengan kawan Katolik yang lalu dipaksa untuk berjalan sekitar 966 km dari Kyoto menuju Nagasaki. Miki disalibkan dan ditikam dengan tombak pada tanggal 5 Februari 1597. Ia dikanonisasi oleh Paus Pius IX pada tahun 1862. Keempat, Santo Andreas Kim Taegon.
Santo Andreas Kim Tae-gon adalah imam Katolik keturunan Korea pertama. Di akhir abad ke-18, agama Katolik Roma di Korea mulai secara perlahan mengakar dan diperkenalkan oleh para umat awam. Selama masa dinasti Joseon, agama Kristiani ditindas keras dan banyak umat Kristiani yang disiksa dan dibunuh. Umat Katolik harus secara tertutup mempraktikkan iman mereka. Kim Tae-gon adalah salah satu dari beberapa ribu umat Kristiani yang dihukum mati selama masa ini. Pada tahun 1846, dalam usia 25 tahun, ia disiksa dan dihukum pancung. Pada tanggal 6 Mei 1984, Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Andrew Kim Tae-gon bersama dengan 102 orang martir Korea lainnya. Kelima, Santo Abo dari Tiflis. Santo Abo dari Tiflis adalah seorang martir Kristen Arab dan santo pelindung kota Tiflis, Georgia. Berdarah Arab, Santo Abo awalnya dibesarkan sebagai seorang Muslim di Baghdad. Kisah hidup martir Santo Abo dari Tiflis diabadikan dalam hagiografi kemartiran Santo Abo. Demikian penjelasan mengenai beberapa santo dan santa dari benua Asia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.